Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada video ini dengan topik tipe-tipe kapasitor. Setelah kita membahas pada video sebelumnya ya, cara kerja kapasitor dan cara kerja bahan dielektriknya seperti apa sudah kita bahas. Sekarang akan kita bahas tipe-tipe kapasitor. Seperti halnya resistor pada topik sebelumnya, kapasitor juga memiliki tipe-tipe. Di macam-macamnya. Ini dibagi dua secara garis besar. Ada kapasitor yang fix, sama seperti resistor kemarin fix. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya nilainya tetap tidak berubah-ubah. Dan yang kedua variabel kapasitor. Untuk variabel kapasitor ini sudah tidak ada pembagiannya lagi, secara garis besar seperti ini saja. Nanti di dalamnya ada pembagian yang akan dibahas jadi dalam satu sesi. Jadi tidak secara khusus dipisah. Nah, langsung kita ke fix kapasitor. Kita lihat dulu pembagiannya. Ada dua, yaitu non-polar, non-polarized, dan polarized. Yang non-polar dibagi lagi menjadi film, mika, keramik, gelas, polyester, teflon, polystyrene, polipropilin, dan polikarbonat. Selanjutnya yang polar ada elektrolit. Di sini elektrolitik ya, elektrolit. Dan ada juga superkapasitor. Ini ada superkapasitor. Ada kapasitor, kalau yang di video sebelumnya disebut konvensional kapasitor. Ada superkapasitor di sini. Untuk elektrolit atau konvensional kapasitor ada dua. Yang pertama aluminium, yang kedua tantalum. Superkapasitor dibagi dua juga, ada double layer, ada pseudo superkapasitor. Kita lanjutkan. Nah, ini ada narasinya ya. There are different capacitor available depend upon their dielectric material which come in different shape and size. Jadi ada banyak macam kapasitor, mereka dibedakan berdasarkan bahan dielektriknya. Ya. Jadi macam-macam kapasitor ini yang barusan saya sebutkan itu dibedakan berdasarkan salah satunya berdasarkan bahan dielektriknya atau dielektrik material. Begitu juga bentuk dan ukurannya juga tentunya berbeda-beda kapasitor. The most widely used pada poin yang kedua, the most widely used kapasitor are keramik ini kapasitor keramik, elektrolit, tantalum, dan superkapasitor. Di sini sering sekali digunakan. Kita lanjutkan. Kita bahas variabel kapasitor dulu. Tadi kan ada fix kapasitor, nilainya fix ya. Selanjutnya ada variabel kapasitor. Variabel kapasitor are nothing but work just like a potentiometer. Jadi variabel kapasitor itu cara kerjanya sama dengan atau mirip dengan potensiometer. Sudah kita bahas pada saat membahas video tentang resistor. This is a type of capacitor whose capacitance can be changed mechanically or electronically. It is also called a streamer capacitor. Kapasitor tipe ini, kapasitor di mana untuk variabel kapasitor ya, kapasitor variabel ini yaitu kapasitor di mana nilai kapasitansinya dapat dirubah baik secara mekanis ataupun secara elektronis. Jadi bisa diubah secara mekanis atau elektronis. Jadi seperti itu. Dan kapasitor variabel ini juga disebut biasanya
kapasitor trimmer. Nah, gambarannya ada yang di bawah ini ya, variabel kapasitor. Ini animasinya kalau dilihat dari dalamannya seperti ini, kita perhatikan ya, setengah lingkaran yang muter itu ya, bentuk fullnya ya seperti ini paling kanan. Variabel kapasitor are further subdivided into kapasitor. Jadi pada poin kedua ini, kapasitor variabel seperti yang saya singgung pada slide sebelumnya, itu dibagi menjadi dua. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor untuk continuous variation. Jadi kapasitor untuk perubahan yang terus-menerus, jadi digunakan terus-menerus. Nah, jadi perubahannya digunakan terus-menerus seperti halnya potensiometer atau disebut tuning kapasitor. Yang pertama tuning kapasitor, di mana nilainya bisa dirubah terus-menerus. Dan yang kedua kapasitor which only have to be adjusted occasionally, atau dinamakan trimmer. Jadi hanya dirubah sangat jarang, dalam waktu yang sangat jarang, atau dinamakan trimmer. Ini istilahnya trimmer ya. Jadi ada trimmer yang pertama tuning, dia nilainya bisa dirubah terus-menerus. Dan yang kedua ada trimmer, nilainya diubah bahkan hanya sekali saja atau sangat jarang. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kapasitor variabel ini, this kapasitor, gives the value to vary between 10 picofarad to 500 picofarad. Jadi nilainya bisa bervariasi mulai 10 picofarad sampai 500 picofarad. The types of variable capacitor are tuning and trimmer capacitor. Nah, sama seperti yang disebutkan tadi ya. Tipenya ada tuning, ada trimmer. Variable capacitor used for tuning in radio circuit. Jadi untuk tuning ini biasanya digunakan pada rangkaian radio. Kalau Anda jumpai radio di perangkat ya, pesawat radio atau perangkat radio FM mungkin ya, di situ ada knob yang digunakan untuk mengatur atau mencari frekuensi. Nah, itu tuning kapasitor. Dia digunakan secara terus-menerus untuk mencari frekuensi atau untuk menentukan frekuensi. Dan juga dibutuhkan pada transmitter FM, AM seperti itu. An important ability of the tuning capacitor to withstand mechanical shock or vibration. Jadi kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh kapasitor tuning ini, tipe tuning ini adalah dia harus atau dia wajib mampu untuk bertahan pada getaran mekanis. Jadi harus tahan banting atau tahan getaran. Jadi seperti itu. Ya, biar nilainya tidak sedikit-sedikit berubah. Jadi seperti itu. Jadi kapasitor tuning ini biasanya digunakan pada rangkaian radio yang umum Anda ketahui, mungkin radio FM itu ya. Ya, radio FM. The second group of kapasitor, jadi yang golongan kedua dari kapasitor. Golongan yang kedua dari kapasitor ini, kapasitor variabel ini adalah meliputi kapasitor yang semi fix. Jadi semi saja ya, semi fix, bukan fix beneran, semi fix. Atau trimmer tadi dinamakan trimmer boleh, atau semi fix. Jadi semi fix ya, jadi semi fix atau trimmer. Here the capacitance is variable. Di sini nilainya itu variabel, sama seperti variabel kapasitor, tetapi not intended for frequent use. Dia bisa dirubah-rubah tapi tidak diperuntukkan atau tidak digunakan untuk penggunaan yang sering, penggunaan yang terus-menerus. Seperti halnya tuning. Kalau tuning untuk mencari frekuensi atau sinyal FM ya, radio FM seumpamanya seperti itu. Tapi untuk yang trimmer ini memang tidak digunakan untuk
atau tidak digunakan secara terus-menerus, bahkan digunakan sekali saja untuk setting frekuensi sekali. Kalau sudah pas ya sudah selesai, itu saja. The trimmer, jadi trimmer ini are used only to adjust various tune circuit. Jadi kapasitor trimmer ini hanya digunakan untuk berbagai macam rangkaian tuning, rangkaian ini ya yang membutuhkan tuning. Jadi membutuhkan Saya ulangi lagi, jadi kapasitor trimmer ini hanya digunakan untuk mengatur rangkaian yang membutuhkan pengaturan. Contohnya, pengaturan dalam hal ini ya perlu digarisbawahi. Jadi tune circuit itu yang membutuhkan pengaturan. Contohnya, pengaturan apa? Pengaturan referensi tegangan. Nah, di rangkaian op-amp biasanya ada referensi tegangan atau tegangan referensi. Jadi itu untuk menemukan frekuensi. Jadi diputer sampai frekuensinya cocok. Oh, ini sudah selesai. Udah, itu saja. Atau tegangan, dicari tegangannya umpamanya 3,02. Dicari sampai 3,02, ketemu sudah 302, sudah selesai. Jadi seperti itu trimmer biasanya. Jadi rangkaian yang membutuhkan pengaturan. Jadi tidak cukup menggunakan kapasitor. Mungkin kapasitor nilainya di pasaran tidak ada, sehingga menggunakan variabel kapasitor bisa diatur. Kalau sudah ketemu sesuai dengan spek, sudah selesai. Biasanya digunakan sekali saja. Once this capacitor have been adjusted, jadi sekali pada saat kapasitor ini sudah diatur, sudah ketemu, sudah sesuai dengan spek ya, atau sudah sesuai dengan kebutuhan, they are mostly sealed with lacquer so that to all intents. Jadi ini ya intinya ya, pada saat sudah ketemu frekuensinya atau tegangannya, contohnya ini ya, sudah ketemu frekuensinya atau tegangannya, pada umumnya kapasitor ini dikasih pernis. Jadi lacquer itu di sini pernis ya. Boleh pernis, boleh, atau Anda menggunakan glue gun. Boleh. Intinya bagaimana itu dilem seperti dilem agar nilai kapasitansinya tidak berubah lagi. So that to all intents and purpose they are fixed capacitor. Jadi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini tadi, diatur sekali saja, sudah ketemu, umpamanya sudah ketemu tegangannya yang diinginkan atau frekuensi yang diinginkan. Nah, melihat hal ini, kalau sudah ketemu sudah kan ya, di pernis atau dilem atau dikasih glue gun. Jadi kalau melihat seperti ini, berdasarkan tujuan dan kegunaannya, maka kapasitor trimmer ini sudah berlaku sebagai kapasitor fix juga. Jadi karena pemakaiannya cuma sekali aja, pengaturannya cuma sekali aja. Kalau sudah ketemu sesuai dengan spek ya udah selesai. Nah, ini untuk yang poin yang paling bawah. Trimmer are again divided as, jadi trimmer ini dibagi menjadi air trimmer, trimmer udara, keramik trimmer berdasarkan bahan dielektriknya ya, wire trimmer, dan mica trimmer. Ini pembagiannya. Jadi untuk kapasitor trimmer ataupun tuning itu macam-macamnya seperti ini. Ada yang memang murni variabel atau digunakan terus-menerus, nilainya bisa dirubah terus-menerus. Ada yang cuma digunakan sekali aja untuk mencari tegangan atau frekuensi atau variabel yang lain ya. Jika sudah sesuai ya udah selesai, kapasitornya akan dilem, disil dengan pernis. Selanjutnya kita akan membahas fix kapasitor yang non polar. Nah, ini macam-macamnya ada di gambar. Kapasitor yang fix, nilainya fix, jadi nggak bisa berubah-ubah lagi. Nah, di bagian yang non polar.
Jadi kita bahas yang non-polar dulu, setelah non-polar kita akan membahas yang polar. Oke, akan kita lanjutkan pada video